Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Suseno, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 Universitas Jambi, ruang Fisika 002. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan media pembelajaran flash player serta quiz Kahoot pada materi pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawa? Nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Kalau ketawa berarti tandanya semangat, ya kan, bahagia, ya kan. Alhamdulillah. Virial sehat? Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Berbunga-bunga dikit. Berbunga-bunga dikit ya? Nggak kelihatan bunganya? Vika sehat, Vika? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Fis? Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan ya? Nggak hujanan tadi di jalan? Nggak hujanan? Alhamdulillah. Febrian? Sehat, Pak. Sehat juga. Kemarin kayaknya habis dari lomba gimana? Ya, lumayan. Ya, capek, masih capek nggak? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Sufira? Semangat, Suf? Semangat, alhamdulillah. Kezia? Alhamdulillah sehat juga ya? Oke, alhamdulillah. Tapi memang kayaknya Bapak lihat hari ini banyak yang tidak bisa hadir ya, berhalangan ya, memang karena cuaca yang sangat tidak mendukung. Ya, Bapak tadi ada laporan Imtiaz tidak bisa hadir juga ya, karena memang persiapan untuk lomba juga ya, KSM, kemudian dari Setrodia, kemudian dari teman-teman kalian yang lain juga ya, karena memang ya tidak nyalakan juga ya, karena memang hujan yang luar biasa derasnya tadi ya. Ya, alhamdulillah walaupun cuacanya agak mendung-mendung, kalian tidak mendung hari ini, kalian cerah ya, alhamdulillah. Bapak suka ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, sama-sama. Silakan dipimpin Hafiz untuk berdoa, Hafiz. Alhamdulillah. Oke anak-anak, pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan mempelajari materi kita yaitu mengukur dengan menggunakan jangka sorong ya. Tapi sebelum ke sana larinya, Bapak mau tanya sedikit dulu sama kalian. Kalian tahu enggak ini apa? Hah? Baut sama mur ya kan? Oke, baut sama mur. Oke, sedikit saja. Ya, Bapak kebetulan hari ini bawa baut sama mur. Bayangkan ya, ini ada baut sama mur. Kalau bisa diibaratkan, mohon maaf ya, bukannya gimana ya. Ini berpasangan, pasangan nggak kira-kira? Iya kan, berpasangan kan? Antara baut ada pasangannya mur. Ya, benda mati aja kalau misalkan seandainya baut saja tanpa adanya mur, bisa nggak kepake yang kayak gini-gini? Nggak bisa kan? Ini tandanya apa? Bahwa memang ya secara fitrah gimana? Ya Allah menciptakan manusia pasang-pasangan ya kan? Benda mati aja berpasangan ya kan? Makanya heran sekarang kalau ada istilah namanya LGBT ya kan? Tahu apa LGBT? Lesbi, gay, bisex, T-nya apa? T-nya apa T-nya? Transseksual apa transgender ya? Transgender ya? Jadi memang aneh rasanya ya, masa cowok sama cowok, cewek sama cewek ya kan? Benda hidup aja kayak gini ya. Benda mati kan? Ini aja ada pasangannya ya kan? Cuma pertanyaannya sekarang Bapak, seandainya ya ini murnya kebesaran atau murnya kekecilan ya,
Nih, bawa ada sendiri ya. Ya, boleh dicoba sendiri. Oke. Kalau seandainya ini kebesaran atau kekecilan murnya, ya, gimana? Bisa nggak kepake ini? Kenapa nggak bisa kepake? Kalau dia kebesaran longgar, kalau kekecilan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, ya, sama ya. Iya, jadi sama. Jadi kalau kebesaran, ya, yang mana ya tergantung ya. Murnya misalkan kebesaran, ya longgar ya kan, bautnya nggak bisa masuk ya kan. Nah, tentunya pastilah harus ada sebuah gimana? Ada pengukuran ya, pengukuran yang presisi terhadap ukuran dari baut ya, mau mur ataupun bautnya. Jadi harus pas ya kan, betul nggak? Iya. Ya bagaimana ya, mur baut ini kan banyak sekali pengaplikasiannya dalam kehidupan ya kan, baik di dalam kendaraan kalian, ya kan. Di mana kira kalian lihat mur baut ini? Di mana aja? Di motor ada, di mana lagi? Bangunan-bangunan juga ada. Di mana lagi? Di mana lihat kayak gini-ginian ini? Murbaut ini. Motor ya. Bahkan ya jangankan gitu ya, pesawat pun mungkin ada ya, bukan kayak gini ya. Apa jadinya kalau ini nggak pas ukurannya? Iya, nggak bisa ya, nggak bisa merekat dengan sempurna, tidak bisa digunakan. Ya akhirnya fungsi dari alat itu tidak ya termanfaatkan dengan baik. Inilah makanya perlu adanya istilah namanya sebuah pengukuran. Jadi hari ini kita akan belajar masalah pengukuran. Wabil khusus ya, kita mengukur dengan menggunakan yang namanya jangka sorong. Ya tentunya dengan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama ya. Jadi kalau kalian nanti mempelajari materi, kalian bisa menyebutkan bagian-bagian dari jangka sorong itu sendiri dan fungsinya apa. Kemudian kalian dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu bisa mengukur apa aja sih nanti? Nanti kalian yang bisa mempraktekannya. Kemudian juga kalian dapat nanti setelah kalian mengukur, pasti kalian memperoleh data. Setelah kalian peroleh data, tentunya kalian nanti gimana? Bisa menganalisisnya, kemudian dapat mempresentasikan. Ya, itulah pembelajaran kita kali ini. Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning kembali ya. Kalau perlu enggak kira-kira ada kuis Kahoot nanti? Untuk motivasi kalian, kuis lomba, boleh, iya, oke. Nanti Bapak selipkan ya biar nggak bosan ya. Kita lomba aja nanti ya, oke. Baik anak-anak, sebelumnya ya, sekarang ya, Bapak memiliki sebuah masalah anak-anak ya. Jadi ini adalah sebuah permasalahan yang Bapak hadapi ya. Ketika waktu itu kan memang lagi boomingnya ya TV digital ya. Di Karangasem ini sudah masuk loh namanya TV digital. Jadi antena TV biasa aja bisa kalian. Yang penting TV-nya sudah digital. Kalau belum digital masih analog, bisa kalian beli namanya set-top box ya kan, untuk itu ya. Jadi lumayan jernih ya, nggak seperti yang pakai antena-antena yang biasa. Ini sudah jernih luar biasa. Nah pas ketika di rumah Bapak punya tiangnya pendek. Kalau pendek kira-kira nangkap sinyalnya gimana? Bagus nggak? Nggak bagus ya kan? Maka pastinya Bapak perlu menambah lagi tingginya, ya kan? Nah sekarang kalau mau menambah tinggi itu secara efisien ya, secara efisien dalam artian biar nggak keluar banyak duit ya. Caranya gimana sih? Ya nanti ya ini ada sebuah permasalahan ya kan. Ya ini permasalahan inilah nanti yang coba ya kalian pecahkan bersama ya. Tapi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut ya tentunya dengan kalian harus belajar dulu ya. Jadi kita punya sebuah permasalahan ya, masalah pipa yang kurang panjang. Gimana caranya biar bisa pipa tersebut tambah panjang dengan efisien ya. Maksudnya tanpa kalian harus ganti dari bawah ya kan. Kalau ganti dari bawah ya banyak biaya nantinya tentunya. Oke. Baik anak-anak, silakan sekarang kalian bisa duduk di kelompok masing-masing ya. Ya, oke. Sudah ada kelompok masing-masing? Sudah?
Oke, kalau sudah di kelompok masing-masing, Bapak sekarang berikan kalian materi ajar. Jadi sekarang adalah kalian bagaimana untuk belajar. Ini ada materi ajar. Silakan kalian cermati ya terkait dengan jangka sorong. Iya. Selain materi ajar ya terkait jangka sorong, silakan Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk menyimak ya, karena sebelumnya kalian juga sudah Bapak perintahkan ya pada pertemuan yang lalu untuk belajar jangka sorong. Tidak apa-apa, sebagai refreshment lagi kalian. Silakan kalian baca ulang itu materi, kemudian nah di laptop kalian yang ada di depan kalian, Bapak juga sudah siapkan kalian mempelajari bagaimana kalian mengenal jangka sorong, penggunaannya secara simulasi ya, simulasi komputer. Silakan kalian buka komputer kalian. Oke, ini sudah hidup, di klik gini aja. Oke, udah muncul? Iya, kalian lihat, perhatikan. Ya, silakan kalian baca, bisa baca materi dulu atau kemudian baca ini, ya. Oke, Bapak kasih waktu kalian 5 menit ya untuk mempelajari materi. Ada kesulitan? Ya, simulasi ini ya mengenalnya juga ya. Ini boleh dipakai nih, dipencet. Oke, selanjutnya klik itu. Nah, pilih yang jangka sorong aja. Klik. Nah, boleh play biar tahu bagaimana caranya ya, putar penguncinya dulu, ya kan? Kemudian buka arahan. Ya, silakan disimak. Iya. Gitulah caranya ya. Oke, nextnya ada di sini. Cara mengukur. Ini apa nih? Diameter dalam. Nah, kalau diameter dalamnya, ya benda dimasukkan dulu, baru digeser yang di atasnya ya. Ya, gitu. Ya, bagian-bagiannya bisa dilihat dipadukan sama yang ada di sini ya. Jadi ini kan kelihatan ya, ini nomor 2 ini apa namanya? Rahang dalam. Fungsinya apa? Seperti yang tadi ya kan. Ini rahang luar ya. Silakan dibaca. Sama di materinya dipadukan, dilihat. Materinya di mana tadi? Oh, itu dia. Nah. Boleh dicoba. Latihan boleh. Boleh nyoba, masih ada waktu ya kan. Eksplorasi namanya, eksplorasi. Kalian untuk belajar. Geser aja itu. Geser, tarik dia. Kan? Ini kan pembacaannya nih. Ah, nih. Klik ini 2,29. Bener ya 2,29 ini. Gimana cara bacanya? Ya. Nah, kalau mau pengen ngetes, ini klik tes ini. Pengen ya, itu bagian skala utama. Ya, ini bagian skala 0 minusnya. Jadi kalian kenal sendiri alatnya ya. Oke, next. Cara membacanya ya. Nah, dibaca kan. Kenapa kok dia jadi 4,7 meter? 2,2 ini yang 2,2. Lagi terus kalau mengasnya ini sejajar kan kayak ini ya kan? Iya 5,5 nggak sih? 5,5 kan 6. 5,5 itu. 5,5 kan 6. Ini coba lihat nih ini nih. Enggak, tadi 5,5. 5,5 kan 6. Oh, 5,5 yang paling dekat dong. Contohnya sama. Itu harus yang lurus baru bisa
Oke, gimana? Ada dua nih kayak sama Mm-mm. skala minusnya. Jadi yang dipakai yang mana? Kayak yang ini yang 5,5. Yang paling berhimpit. Bisa nggak kelihatan nggak? Sama, Harus sama. lihatnya Dua-duanya sama-sama sih. mirip sekali. Cuma kayak garis lurus jadinya dia, Pak. Coba masukin aja Ini deh. yang 7 juga. Jajan. Mirip sekali ya. Gak usah deh kali. Ya atau pindahin deh, geser biar jelas. Berarti skala utamanya Paham? 1,5. Ya tinggal nambahin aja belakangnya sebenarnya 4,7 kan karena dia 4 dia sebenarnya tinggal 4,7. Yang paling dekat sama lu nggak sih? Coba aja, coba tulis jawabannya, jangan takut nyoba. Coba kira-kira. Ya, boleh dicoba. Oke, dah. Oke, nanti dilanjutkan lagi ya. Bapak rasa sudah kalian coba itu ya. Simulasinya juga boleh dicoba. Nah, ini bisa digeser. Klik kiri. Klik ya, ada klik kiri, tahan, geser. Bawa ke tahan itu kliknya. Kiri. Siap. Titik, pakai titik. Nggak mau dia. Tepat, luar biasa. Mantap. Ya kan? Oke, coba lagi. Baca skalanya coba geser. Sama kayak tadi. Nah, sekarang coba baca. Berapa kira-kira? Ntar masukin ini, kalau koma, titik pakai ya, jangan pakai koma ya. Bisa pas? Udah? Oke anak-anak, bisa kalian lihat ya di ini ya, di materi ajarnya. Halo semuanya, perhatian ke sini dulu, fokus ke sini dulu Bapak jelaskan sedikit. Di materi ajar itu Bapak kasih ada keterangan. Jadi jangka sorong itu berbeda-beda ternyata ketelitiannya. Tergantung dari banyaknya jumlah garis Calanoniusnya. Bisa kalian lihat di halaman 2. Nah, di sini ada yang dengan ketelitian 0,1 mm. Ya, dengan jumlah garisnya 10 ya. Sementara di bagian yang kedua, ya kalian lihat juga di sana. Yang ada yang 0,05. Berarti setiap garis dia mewakili 0,05. Makanya ketika di angka 1 ya tetap dia 0, berapa? Karena 2 garis, 2 kali 0,05 0,1 mm. Begitu pula seterusnya. Yang 0,02 juga pun ada, ya. Jadi semakin teliti. Oke. Sudah ya? Oke. Sekarang selanjutnya adalah Bapak kasih untuk menjawab permasalahan yang kalian temukan tadi. Silakan, ini ada LKPD. Silakan kalian kerjakan. Ya, diisi dulu nama anggota kelompoknya. Ya, dibaca. Ya. Dikerjain langsung di sini. Langsung aja di. Iya. Silakan nama anggota kelompoknya diisi. Nama-namanya ini Oh iya. di sini. Ya. Ini kelompok 1 kan ini. Ini 1 boleh tuh, 2, ini 3 boleh. Oke.
Oke. Kan biasanya kecil ayam Pak. Ada yang nulis, ada yang mencari. Silakan kerjasama ya, sama-sama. Ya. Semua bawa pulpen? Bawa ya. Oke. Ya, langsung aja ke sini. Nah, ini pertama identifikasi dulu. Bagian 4 yang ini itu skala utama. Kita buat skala harmonis dalam satuan kunci. Ada kesulitan? Nah ya, lanjut. Lanjut ya. Siap. Gantian. Si bagian dalam terus ini untuk mengukur ke dalam sisi menyatakan ukuran utama dalam bentuk Perlu orek-orek.
Jadi kalau perlu orek untuk mengukur. Dalam bentuk fungsi sebagai skala konveksi. 7 sebagai skala konveksi dalam bentuk Ya. Kenapa? Subuh itu ganggu. Subuh. Buat gini. Kini nganggu ke Bu Dewi kan nganggu di kelas 11. dia tidak masuk. Ya kelas 10 enggak masuk. Makanya saya bilang kan. Sudah saya minta sama Bu. Saya maunya tak masuk nasdem, kami dia tidak mau. Kalau ini apa namanya? Bu Dewi katanya mau pakai. Enggak, Bu Dewi mau pakai di kelas 11. Enggak ada gini katanya. Ya. Tahu gitu kelas 10 kemarin saya ambil TK. Setelah kami tidak mau. Iya. Kimia saya mau. Di fisika bagus. Iya. Sayang tapi itu Makanya harus diatur ulang itu pencarian siswanya biar tidak numpuk di satu gini, kesian ya siswanya. ukur kedalaman. Nah, sekarang ukur. Oke. Oke anak-anak, yang A kita samakan persepsi dulu ya. Pipa A tuh yang ini ya. Pipa A yang ini karena nggak ada pipa, Bapak pakai ini aja. Ini pipa B. Ya. Ini pipa B. Mirip lah pipa lah. Untuk menyatakan pipa A yang ini Pak. Ini pakai pipa A. Pertama satuannya ubah aja ya, sentimeter aja pakai biar gampang. Sama-sama sentimeter lah pakai. Senti aja pakai. Oke, tinggal dibaca. Gantian ya. Jangan cuma Febrian aja gantian sama Hafiz. Ini sentimeter ganti dulu. Ganti cm. Bisa. Oke, dikendorin dulu deh, karena baru itu. Oh, udah kendor ya, belnya. Ini pakai dorong dia. Taring. Siap. Bro. Ya. Nah itu ya kunci, setelah itu kunci. Oke. Nah baru kalian baca. Ingat anak-anak, kalau bacanya nggak boleh miring ya. Jangan miring ke sini, miring ke situ ya. Tapi gimana supaya tidak terjadi kesalahan paralaks, maka harus gimana? Harus lurus ya, harus tegak lurus. Kalau nulisnya dikali 0,01. Biar jadi centimeter dia. Iya. Bisa. Dikali 0,01 gitu. Iya. Berarti 0,07 ya. berarti 1,77. yang terluar. Kayak sentimeter ya.
Nah, itu luar. Sebenarnya kamu dorong tuh ini pakai, ini kamu dorong ya dia, tapi enggak. Ya. Gantian baca. Hafiz sudah baca tadi? Udah. Oh ya gantian. Biar dapat giliran semua. 2,1. 2,1. Nah, cocok enggak sama Febrian? Samain dah gini. Ya, lihatnya harus Ini pipa A, ini pipa B. Pak Ani pipa B. Oke. Coba kamu pakai yang Mister ya. Siapa sekarang yang mau ukur nih? Oh, berbagi tugas. Nah, Tapi harus gantian ya biar dapat ya. Pipa A mungkin yang jangka sorongnya si saya kan Genial. pipa B jangka sorongnya. Ya, oke. Tapi sama-sama saling ini bener nggak jawabannya segini biar kerjasamanya kelihatan ya. Oh, kamu pipa, ya Allah, segini. Sama-sama saling sharing jawaban dah deh nanti. Segini nggak kamu namanya? 0, dari 0 sampai ini 2,2 masih. Kalau diameter ingat diameter itu di mana ngukurnya? Ini diameter luar. Diameter itu apa dari pinggir? Gimana? Kalau diameter itu gimana? Diameter itu diameter. Kalau pakai mistar apa gini cara ngukurnya? Apa gini cara ngukurnya kalau pakai mistar? Enggak kan? Kalau diameter gimana? Harus dari tengahnya ya, dari senternya dia. Iya, dari senternya ya kan? Oh ya. Ya kan? Karena dia namanya diameter kan ya setengah dua kali jari-jarinya dia ya, bagian tengahnya dia. Kalau yang ini dikali Yang mana? yang skala nonisnya dikali 0, 0, iya. Kali berapa? 0, kalau dia sentimeter 0,1 ya. Itu orang-orain dulu, kayak orang-orain. 0,1 mm berarti 0,01 cm. Kalau dia skala nonisnya dia menunjukkan pada di angka 2,5 tadi ya. Ya. Berarti dia berapa dia ini? Berarti tinggal kamu kalikan dengan 0,01 cm. Kalau dia milimeter baru dia 0,1 mm. Ya. Sebenarnya tergantung sih sebenarnya di sini ya, kalau kalian lihat ya. Di sini kan dia nih setiap garis. Kalau ini kan setiap garis dia menyatakan dia 0,05 mm setiap garis. Tapi kalau di angka satunya ini dia berapa? Karena di angka satu ini kan dua garisnya kan, 1, 2. Berarti 2 dikali, bukan dua ini ya, tapi dua garis ya. 2 garis dikali 0,05 berapa jadinya? 0,1 mm ya kan? Iya, sama aja jadinya dia nanti 0,1 mm. Di duanya juga ya, kalau pas di sini 2,5 berarti dikalikan dengan 0,1 mm juga sama dia. Berarti nanti kalikannya ini gimana? Dikalikan dengan 0,01 cm. Iya, dikalikan 0,01 cm. Berapa jadinya? Ayo matematikanya. Persiswa dikasih apa per kelompok nih? Persiswa ini. Ayo Bapak kasih contoh satu. Kalau dia 2,5 dikali 0,01 cm, ini sebenarnya berapa jadinya?
Ini berapa angka belakang koma? Dua. 2 angka. Berarti 1, 2, koma. Udah. Sekian dia 0,025 cm. Ini kan 2 angka belakang koma, ya kan? Bandingkan ke depannya 1, 2. Bisa? Nah, kemudian hasil pembaca pengukurannya berarti tinggal dijumlahkan kan? Bisa ngitungnya? Ketemu? Dibuka dulu. Buka bisa? Dibuka. Iya, gedein dulu. Iya. Tiga koma. Enggak sih 34 dia. Ya kan satunya ke sini Oh dia. ya, 4 sih ya. 4,15. 4,15 hitung nanti. Dah. Start. Lanjut. Ya gampang kan, tinggal jumlahin aja deh nanti kan, tanpa terlalu banyak dia kan. 2,2 ini 3 skala noniusnya kan, berarti 2,23, tinggal lamain aja belakang ya. Itu ada triknya, makanya nanti kalau mau ngerjakan biar cepet ya. Kayak mistar, berarti kalau namanya diameter gimana? Diameter dalam ini kan berarti begitu. Bisa nggak? Ya agak susah kan kalau namanya diameter dalam, ya diameter dalam kan berarti yang ini. Iya. Dalamnya ini, kalau luar kan sama yang ini sampai sini kan. Kalau ada yang bagusan nggak? Mistar. Ini lumayan nih. Ini kan ngukurnya jangan dari sini, dari pinggir, karena namanya diameter tuh pas berada di perpotongan gini kan, sumbu tengahnya dia kan, tengahnya dia. Nah, ini ya kan, ini diameter luar dari sini, kalau diameter dalam dari sini ke sini, ya, tahu sendirilah, ya. Ada gimana? Wah, sejajar nih Pak, SN-nya. Yang mana? 1 sama 1, 0,5 sama 1. 0,5 sama 1 SN-nya 0,5 sama 1. 1. Oh, kalau dilihat lebih tegak lurus dia di mana? 0. Bukan 0,5, bukan. 1 ya? Di satunya dia ini. Coba kalau Bapak sih 1, kalau kalian gimana lihatnya? Coba lihat. Apa? Sama sejajar loh nih Pak. 0, iya sih 0,5 agak merah. Ya agak miring ya. Jangan beli yang agak miring, yang pas benar-benar presisi. Coba berapa? Pas. Ya, yang 1 pas Pak. Pas 1 ya. Itu sampai tuh. Dikali 0,01 cm. 0,1. Iya. Iya. 0,1. Kalau milimeter, kalau sentimeter 0,01 cm. Langsung aja rubah ke sentimeter aja. 0,01 betul. Karena cm ya kan. 0,01. Sama 0,01. Dikali berarti? Iya. Udah jadi 0,01. Oh gitu. Iya. Begini ya. 1 kali berapapun. Baru ini ditambah gitu kan ya? Iya, ditambah 2,1 Koma. ditambah 0,01. 2,01 kan? 1. Ini kan Ayo jumlahinnya pakai gimana? Gak apa-apa, coret-coret aja sana. 2,11 ya. Iya, 2,11. Nah, untuk biar cepat nanti hitungnya, ini kan sudah gini. Baca skala utamanya kan 2,1. Skala non-Indonesia berapa di 1? Tambahin aja non-Indonesia itu bagian belakang setelah koma ini. Salah Pak, terlalu gampang gitu loh Pak. Salah, kayak gitu terlalu gampang. Enggak. Bisa cepat.
gimana? Mistarnya, yang ini milimeter Pak. Yang mana? Yang merah ini. Inci. Oh ini. Ini inci, ini sentimeter. Nah, terus yang cara ngitungnya ini gimana? Gimana? Yang mana? Ini nggak ada colonius, langsung aja dia. Yang mistar langsung aja dia. Langsung aja. Ya, Berarti hasil pengukuran langsung. nggak usah langsung hasil pengukuran aja. 0,21 gitu. Apanya? 2,1 cm jadi 0,21 mm ya Pak? Nggak usah. Ini biarkan dalam Milimeter, Pak. nggak, dalam sentimeter aja biar cepat. Sentimeter, oh gitu. Ubah aja, Bapak lupa kasih tahu. Sentimeter Tahu ya. apa ya milimeternya? Sentimeter Ah, gitu. tulis deh, coret deh, sentimeter. Kalau dalam Masih ngone ya. hasil pengukuran Enggak, yang full juga diperlukan. Diminta yang full. Diminta yang full. Hasil langsung ke hasil kan nggak ada skala ini sih. kedalaman kan dari nol guys, dari nol 4 Kedalamannya ya. Bisa? Ya betul lah, segitu aja udah. Nah, udah selesai dah. Kalau mau gini dikunci, kalau mau biar nggak bergeser, ya. Nah, tinggal baca deh. Gimana? Gimana? gimana caranya tuh Pak? Sama kayak gitu Sama. Cuma caranya dia menggunakan rahang atasnya ini dia. tapi yang dibaca tetap yang di bawah ini Tetap. Nah, ini ada dua, yang ini inci. Ya, satuannya inci. Kalau yang di sini sentimeter. Ya. Kita yang pakai sentimeter. Tapi memang pipa itu sebenarnya inci dia satuannya dia ya. Kebanyakan orang-orang itu dim ya, jadi istilahnya pipa ukuran setengah dim ya. Inci dia satuannya. Ininya nanti ukur kita ya. Gimana? Itu udah pakai mentokin dah dia sampai mentok sampai itu. Nah, baru yang ininya kita ukur yang ini. Jangan pakai itu mengukur. Itu pakai ukur. Jangan. Langsung kalau pakai Enggak, rok mistar lah kan Pak. Hah? Rok mistar. Oh, mistar kayak wah oke ini. Kajo kayak itu. Angka oh ya oke. Oh, benar. Yang Nah, ini itu dah. hitung Pak. Betul. Solusi. kena angin Tak kira bapaknya pakai apa namanya? Jangka sorong. Nah, ini kan penemuan juga kan kalau harus main juga otaknya gimana kayak gimana caranya nyelepang. Gimana cara masukin gini nggak bisa kedalamannya dimasukin ya kan? Pakai alat bantu, iya betul. Pakai alat bantu. Mari silakan Ibu. Ya tak bengong-bengong Ibu. Gimana Bu? ini kan penilaian siswanya ya Hmm. terus nggak sah misalnya semuanya kita semua Ini tangga. Nah, gedean gede ini semua dilaporkan gedean. laporan kan maksimal 5 Gede? maksimal 5 ya Bapak laporan kalau yang Oh, gitu. maksimal 3 Siap. ya Enggak semuanya sama. ya ininya sama yang dilaporan ya berarti 1,69 jadi 1,69 Oh kan cepet kerjanya. Nggak usah lama-lama kerja. Pasti ada pertanyaan nanti nih ya. Kedalaman pakai mistar nih kan. Jadi. mana Pak? Nggak bisa ya pakai alat bantu kayak itu kan. Jadi yang diukur ini yang ntar diukur apa namanya panjang itunya diukur nanti.
kedalamannya ini. Itu kedalamannya itu deh. Oke. Nanti ini kedalamannya ini ya, kedalamannya ini ya kalau ada. Gimana Bu? Gimana? Ini kan maksimalannya ini 3 kan 9 tambah 5 harusnya 14 ini. Oh iya, oke. 14 nih harusnya. Oh 5 nih ya? Oh sekarang. Betul Bu, betul Bu. Iya Bu, makasih Bu koreksinya Bu. Coretnya berarti. Ya, coret aja Bu, enggak apa-apa. Ini untuk yang nomor 2 ini kita tulis langkah-langkah cara pengaturannya atau bagaimana? Yang mana? Yang berdua. Solusinya tadi kan terhadap yang Pak Ari tadi permasalahan pipa tadi, iya kan? Pipanya Pak Ari enggak cukup dia kan, tingginya enggak cukup. Sekarang biar biar tambah tinggi gimana caranya? Sambung kalau sebelum nyambung gimana? Apa main asal aja ngambil? Enggak kan? Pertama harus gimana? Kita harus ngukur dulu. Diukur dulu kan. Terhadap pipa yang sudah ada dengan gimana? Dengan pipa yang Akan disambung ya kan? Solusinya gimana? sambung. Sambungnya gimana? Yang mana? Apakah sama besarnya? Nah, yang di bawahnya harus lebih besar daripada yang di atasnya biar kayak tek langsung masuk gitu aja. Begitu. Menurut saya gitu sih. Iya. Tapi kalau sebaliknya bisa nggak? Bisa. Kalau sebaliknya bisa nggak? Bisa. Kalau pipa awal dia diameternya lebih besar daripada pipa yang bakal dimasukin, bisa sih. Bisa. Bisa. Oh bisa. Ya. Oke silakan. Pemikiran saya kayak ibarat nyambung selang gitu. Nah gitu batuh masih Nah tadi. gitu maksudnya. Tadi dong ya nasi. Terlihat dari Ibarat nyambung selang, ya betul ya. Ini pakai contoh selang juga. Kamu kan punya contoh selang ya sama ya juga kan. sini berarti. Enggak sih di sini dulu solusinya. Kebetulan Bapak masalahnya kemarin pas TV. Ya selang kan juga sama ya kan, nyambung selang juga iya Terus betul. penampangnya ada. Bapak kalau pakai mixer gimana? Cara ngitung skala utama Oh. sama non-news? Langsung aja utama deh, nonisnya kosong. Non-news apa? Berarti berarti skala Sebenarnya utama ngukurnya gitu apa gini boleh nggak? Apa sama nggak kalau kayak gini? sama sih Pak. Tapi lebih enak mana? Ini. Gini aja, nggak usah kayak gitu. Ini 2,3. Berarti 2,3 betul kan? Langsung aja deh. Ini diameter luar. Paham kan yang mana luar dalam kan? Kalau diameter dalam pakai mistar gimana Pak? Ya ukur dari ujung-ujungnya ini. Itu udah sampai ke ujungnya yang sini ya. Dari angka Yang dalamnya. ini kan Pak ya? Yang ini yang apa namanya? Pakai mistar nggak usah apa namanya? Nggak usah pakai apa non-use-nya dia. Nggak ada langsung dia kan 3,5 dia. Karena mistar ya kan. Kalau ini baru pakai non-use dia, ya atau micrometer screw nanti baru pakai non-use dia. Coret aja nggak apa-apa. Dalam sudah langsung 3,5? Udah 3,5 aja berarti kan? Hah? Kedalamannya pakai jangka sorong. Jangka sorong tapi pakai alat bantu ini kan tadi kan? Terus kamu ukur ininya kan, tak ukur, iya kan? Tak ukur berapa jadi 3,5. Ya udah 3,5 tok dia berarti kan. Ini dia coret, dihapus. Mulai pakai stick pupuk nggak? Tas. Nah pakai misal gimana? Ayo. Berarti pakai alat bantu. Boleh langsung begitu atau boleh pakai ini jangka sorong boleh juga. Jangka sorongnya dimasukkan nanti baru ininya diukur panjangnya betul. Ini pakai supir. Kalau pakai penggaris nggak pakai namanya Udah. Langsung aja ya. Gimana? Satu mata boleh. Yang penting tegak lurus aja. Yang tegak lurus.
Minum? Pokoknya yang lebih besar daripada di mana diameter pipa yang ini Oke. Sudah jam. pipa tersebut yang diukur enggak sih gini apa kalau ini Diameter. agar dia diameternya tepat ketika kedua pipa disambungkan agar dia Baik anak-anak, lagi 5 menit ya. Kalau kan ini Pak. Ya, lanjut. Yang ini belum. Ya, lanjut, tinggal itu aja. Tinggal 2. Tepat gitu ini. Diameter kedua pipa. Alat manakah yang dapat mengukur diameter pipa lebih akurat? Nah, ini kan gampang nih. Yang kasorong apa mistar? Ya, tulis. Kenapa alasannya? membantu orang dalam kesulitan ketika dia karena seorang membantu kita ini aja jangka seorang membantu kita ketika kita mempunyai masalah seperti tadi. Kalau buat simpulan tuh pertama boleh dari pengertian fungsi alat, ya kan? Kemudian diambil dari karakteristik dari alat tersebut. Dia bisa ngukur sampai ketelitian berapa? Atau dari tadi kan pembandingan kan, kamu kan ngukur membandingkan dengan mistar kan? Nah, dari itu juga bisa diambil simpulannya. Ini Lebih baik mana kalau mau pingin yang lebih teliti? Itu dipakai. kata-kata mudah. Bapak berarti di KB itu cuma sampai mentok ini aja ke dalam. Ya, betul. Oh ya, ke dalamnya ini belum. Udah 1,5. Tadi. Intervalnya Mister diameter ke dalam diameter luarnya 1,5. Diameter dalamnya lebih kan ya udah. Wah, 1,2 diameter dalam. Pasti lebih kecil ya kan? Meter dalam. Pegang Kak. Kedalaman. Oke. Rasanya kan nggak ada yang sudah. Ya. Langkah apa yang dapat dilakukan Pak Ari untuk dapat ini? Berarti kalau mau nyambung gimana tadi? Pipa yang lebih kecil atau lebih besar diameter. Berarti pertama yang harus dilakukan apa? Langkahnya mulai dari ya mengukur dulu ya kan? Ya diameternya.
diameternya diukur, kemudian dicari. Apa yang lebih kecil? Boleh yang lebih kecil? Boleh yang lebih kecil? Boleh. Kalau yang lebih besar boleh nggak? Boleh. Oh, iya kan? Bisa kan yang penting masuk? Asalkan gimana? Iya. Oke lah, silakan lah. Cari pemecahan masalahnya. Kita lagi gimana? Saya nggak tahu. Pak, 0,5 mm itu maksudnya apa? Ketelitian alatnya 0,05 Semakin mm. besar, semakin teliti, apa semakin kecil, semakin teliti? Semakin berarti ini bisa ngukur sampai 0,05 mm dia. Gitu. Setiap skala, satu skalanya ini dapat mengukur sampai 0,05 mm. Sementara kalau penggaris berapa milimeter yang bisa diukur satu ini? 0,1 cm dia. Apa telitiannya? Karena ketelitian lebih kecil, tinggi. Karena lebih teliti dibanding garis. Oke, udah? Ya. Oh, masih. Berarti atasnya lebih gede daripada yang bawahnya. Berarti yang lebih buat bawahnya lebih gede daripada gitu. Oh ya, berarti menyambung pipa antena dengan pipa yang diameter dalamnya lebih besar daripada diameter luar antara pipa antena. Apa tadi pipa antena? Silakan. Pakai bahasa sendiri aja. Oke, bagi 5 menit. Bagi 5 menit. Iya enggak? Udah selesai. Langsung aja pakai skala apa hasil pengukurannya ya. Iya. Bapak tulis aja di sini. Oh, di situ. Kayak gitu kan simpulannya. Boleh. Kan beda-beda nanti. Nah, setiap memberikan simpulan. Kalau simpulan berarti bisa dibuat dari Kata-kata sendiri. enggak, maksudnya pertama mungkin dari apa namanya jangka sorong itu sendiri pengertiannya, mungkin kegunaannya, manfaatnya, kemudian dari karakteristik jangka sorong itu, karakteristiknya misalnya ketelitiannya, ya kan. Ya, yang sudah silakan dirapikan. Iya, dirapikan lagi.
Udah. Oke, udah selesai. Yuk, lagi sedikit. Orek-orek tadi. Ntar maju ya. Presentasi. Sudah. Selesai. Sudah anak-anak? Sudah ya? Oke. Baik anak-anak, kalau sudah, sekarang adalah tahap bagaimana kita mau mempresentasikan ya yang telah kalian kerjakan tadi. Siap ya. Dan satu hal ya, ternyata masalah pengukuran ini dalam Islam juga diajarkan ya, bahwa ada yang tahu nggak ayatnya apa masalah pengukuran? Ada dalam surah Al-Qamar kalau nggak salah ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan sesuatu itu dengan ukuran ya. Jadi Allah menciptakan semuanya dengan ukuran ya. Dan ya salah satu ciri-ciri orang Islam kalau berdagang dia harus gimana? Timbangannya harus ya yang pas, yang adil-adilnya. Bahkan kita melebihkan kalau mau berjualan ya kan. Ya jangan mengurangi timbangan ya. Jadi itulah manfaat dari pengukuran. Baik anak-anak, sekarang bagaimana kalian presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Febrian silakan. Sama Haris. Iya. Mungkin untuk hasil, iya, kita lihat dari, ya silakan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami dapatkan. Pada halaman nomor 5, soal tentang fungsi serta bagian yang tersorot. Yang pertama adalah rahang luar yang berfungsi untuk mengukur diameter luar dan dimensi
Start dulu. Gimana? Ada yang berbeda nggak pendapatnya? Yang pertama adalah rahang luar. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar dan diameter dimensi luar. Dimensi yang bagian luar. Oke, gimana? Ada yang berbeda? Sama? Oke, lanjut. Untuk yang kedua, itu rahang dalam yang berfungsi untuk mengukur diameter dan dimensi bagian dalam. Ya. Gimana? Sepakat? Sepakat ya. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 3, itu tampal ukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Iya, gimana? Sepakat ya? Sepakat juga. Oke, lanjut. Yang keempat, skala utama dalam satuan milimeter yang berfungsi menyatakan ukuran utama dalam bentuk sentimeter. Iya. Sama juga? Ada yang berbeda? Sama juga. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5, skala utama dalam satuan inci yang berfungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci. Iya. Oke, sama ya. Sepakat. Lanjut nomor 6. Nomor 6, skala Mannius dalam satuan milimeter sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter. Ya, oke, lanjut. Yang nomor 7, skala Mannius dalam satuan inci yang berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk inci. Iya. Lanjut. Yang nomor 8, skrup ibu jari yang berfungsi untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang gerak dengan mudah dan mengatur posisi rahang serta tanpa ukur kedalaman. Ya. Oke, ada yang berbeda enggak dari yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi? Ada enggak? Ada. Oke, lanjut. Sekarang bagian tabel percobaan. Di halaman 6 ada tabel percobaan, di mana yang tipe A yaitu jangka sorong, diameter kedalaman 1,7, skala minusnya 0,07 dan hasil pengukurannya 1,77. Ya. Bentar dulu. Yang lain mungkin ada perbedaan ya? Beda ya hasilnya ya. Yang pipa A mana ini ya? Pipa A ya. Kenapa kok bisa beda-beda? Kedalamannya. Kenapa beda? Ya kalau kalian lihat ini mungkin beda pemotongannya ya. Iya, bapaknya memang beda potongnya ya. Nggak pakai penggaris, bapaknya asal motong aja pipanya ya. Ya jadi beda. Tapi yang paling enggak yang akan nanti menjadi mirip nanti hasilnya yang mana kira-kira? Ini sama ini apa kira-kira? Iya, diameter dalam maupun diameter luarnya. Oke, coba silakan disebutkan. Kemudian diameter luarnya skala utama 2,1, skala minusnya 0,02 dan hasil pengukuran 2,12. Kemudian kedalaman 2,12 beda-beda. 3,6 dan skala minusnya 0,55. Hasil pengukurannya yaitu 4,15. Kemudian di pipa B, diameter dalamnya skala utama 0,9, skala minusnya 0,01, hasil pengukurannya 0,91. Diameter luar, skala utamanya 1,4, skala minusnya 0,35, hasil pengukurannya 1,75. Kedalaman, skala utamanya 1,4, skala minusnya 0,04, hasil pengukurannya 1,44. Oke. Ya, jadi nanti hasilnya akan Bapak lihat lagi ya. Bapak koreksi lagi nanti hasilnya ya. Mungkin ada perbedaan dari kalian ya, nanti pastilah kenapa kok bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang menentukan kenapa kok bisa berbeda. Ya. Oke, lanjut yang untuk mistarnya. Kemudian yang kedua menggunakan alat ukur mistar. Diameter dalamnya langsung ke hasil pengukuran yaitu 1,7. Diameter luarnya hasil pengukurannya 2,3. Kedalamannya hasil pengukurannya 3,9. Oke, Bapak tanya sebelumnya itu. Bapak tanya gimana cara mengukur kedalamannya? Untuk mengukur kedalamannya kita menggunakan alat jangka sorong. Kenapa? Karena Kalau pakai mistar itu nggak muat. Nggak muat ya kan? Kalau ini kedalamannya nggak muat ya dimasukkan ya. Apalagi yang pipa yang B-nya ini kan, ya, nggak muat. Maka yang kamu lakukan apa? Gimana caranya? Boleh nggak dipraktekkan, ditunjukkan?
pakai ini yang penggaris kecil. Maksudnya apa? Ya. Hilang. Di bawah. Apa-apa. Nah, Nah, setelah itu yang apa yang dilakukan? Kan tadi pakai mistar. yang kan Nah, terus di bawah. Pakai di bawahnya. oh dikur, pakai ini batangnya ini yang dipakai mistar. Oke. Karena yang kita ukur kan menggunakan mistar, bukan menggunakan jangka sorong ya. Ya, makasih. Iya, jadi bisa menggunakan alat bantunya ya. Oke, silakan. Kemudian untuk pipa B yang terdalamnya hasil pengukuran 1,3, yang keduanya hasil pengukuran 1,5, kedalaman hasil pengukuran 1,3. Ya, oke. Untuk di soal yang menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, soal nomor 1 berdasarkan hasil pengukuran pada tabel, alat manakah yang dapat mengukur diameter pipa lebih akurat dan tepat? Mengapa? Jawabannya ialah jangka sorong karena tingkat ketelitian yang dimiliki jangka sorong lebih akurat atau tepat daripada tingkat ketelitian yang dimiliki oleh mistar. Oke. Gimana yang lainnya sepakat? Sepakat. Sepakat. Kalau pada jangka sorong berapa ketelitiannya? Kalau untuk jangka sorong memiliki 3 tingkat ketelitian, ada 0,1 mm, 0,02 mm, dan 0,05 mm. Ada 3 ya. Jadi ada yang 0,1 mm, ada yang berapa tadi? 0,02 mm, ada yang 0,05 mm. Sementara kalau untuk mistar berapa? Berapa? Ketelitiannya berapa? Ada ketelitiannya. Dia ketelitiannya berapa? Paling kecil, skala paling kecilnya berapa dia? 0,1 apa? Senti? Atau 1 mili? Ya kan? Jadi lebih teliti mana? Jelas jangka sorong bisa ngukur sampai 0,02 atau 0,05 atau 0,1 mm. Sepakat ya? Oke, lanjut. Nomor 2, langkah berikutnya. Langkah awal yang dilakukan oleh Pak Ari untuk menyambung pipa antena yang ada agar dapat lebih tinggi, agar dapat menangkap siaran TV. Solusinya dengan Pak Ari menyambung pipa antena dengan pipa lain yang berdiameter lebih besar. Dari pipa antena yang akan disambung yang sebelumnya, pipa tersebut telah diukur menggunakan jangka sorong agar diameter kedua pipa tepat ketika disambung. Oke. Oke, yang lainnya. Nah, sekarang Bapak tanya dulu dari kelompok sini. Solusinya apa? Sama apa sama bagaimana? Dari Kezia? Dengan mengukur pipa awal dan pipa yang akan disambungkan agar pipa antena tersebut bisa menyambung dan lebih tinggi untuk menangkap siaran TV yang bagus. Mengukur. Ukurannya sama, pipa yang atas sama pipa bawahnya. Bukan Harus gimana? lebih besar atau lebih kecil. Yang lebih besar yang mana? Misal kalau yang pipa awal kecil, juga sama pipanya bisa disambung gitu. Kalau pipa atasnya besar, nah diameternya itu yang disamain antara pipa yang di bawah itu kecil, nah yang atasnya itu harus besar. Harus besar. Bisa juga masuk ya. Oke. Yang lainnya? Ya, coba dari kelompok sini. Nah, sila. Saya itu dengan disambung dengan pipa lain yang diameter dalamnya lebih besar daripada diameter luar pipa antena, atau bisa juga dengan pipa yang diameter luarnya lebih kecil daripada diameter dalam pipa antena. Oke, ya. Baik, makasih anak-anak, bagus sekali ya jawaban kalian. Cuma ada sesuatu hal yang perlu kalian cermati ya. Boleh tadi katakan kalian pipa awalnya boleh lebih kecil. Yang pipa besar yang nyambungnya lebih besar. Akan tetapi kalau seandainya dia lebih besar, jauh lebih besar, maka dia akan masuk ke bawah ya kan, longgar masuk sampai ke bawah ya kan. Nah, begitu pula sebaliknya, seandainya yang digunakan pipa bawahnya itu lebih besar, sementara pipa sambungannya lebih kecil, gimana? Kalau dia jauh lebih besar pipa bagian bawahnya, maka dia akan masuk ya ke bawah ya.
tidak mau apa namanya ya, jadi perlu pipa yang lebih panjang lagi. Ibaratnya sama seperti membeli pipa yang baru. Tapi gimana caranya biar lebih efisien, supaya tidak terlalu banyak beli pipa karena sudah ada pipa sebelumnya. Maka gimana? Harus gimana ya? Tadi diukur gimana? Harus pas, agak pas ya. Lebih kecil sedikit, jangan terlalu besar. Ya kan? Karena kalau lebih besar dia akan masuk ke bawah, ya kan? Tapi kalau dia lebih kecil lebih kecil sedikit, dia akan ngepres ya. Kemudian salah satu caranya gimana? Supaya ngunci. Di siapa biasanya? Di bawahnya gimana? Maka iya, disimur atau baut ya kan, supaya mengancing, dikunci dia pipanya, ya. Jadi mana pipanya? Spidolnya tadi mana spidol itu tadi? Oh ya ini kan ya, dari di bagian setelah dimasukkan ya dianggap ya, jadi kita dimasukkan begini ya, nanti kita tinggal kan ini kan masuk pipanya setengah, kita isikan dengan ya baut apa mur? Baut ya kan, iya baut untuk mengunci dia biasanya, itu yang biasa kita lakukan ya. Oke, silakan yang terakhir simpulannya. Oke, baik, terima kasih ya. Kelompok 3 kita beri aplaus ya. Untuk kelompok 3, terima kasih atas penjelasannya. Silakan bisa kembali ke tempat. Bisa dikumpulkan LKPD-nya. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya. Jadi sudah disampaikan ya apa yang telah dipresentasikan. Ya, jadi yang telah disampaikan tadi oleh kelompok 3 sudah kita sama-sama juga pecahkan ya masalahnya ya. Jadi bagaimana terhadap permasalahan ini sudah kita pecahkan bersama ya. Nah, itulah jadi manfaat dari jangka sorong tuh. Jadi ngukur dia ya. Tapi untuk pipa sendiri memang ya ukurannya dia merupakan ukuran biasanya, dia ukuran apa istilahnya British ya. Menggunakan ukuran inci bukan sentimeter atau milimeter. Tapi nggak masalah ya. Tapi sama aja dengan jangka sorong, walaupun dia sentimeter ya namanya kita bawa alat ukur ya sama aja. Ya, nggak mesti dia harus berapa dim. Tinggal kita bawa ke toko, ini loh contohnya ukurannya sekian, ya kan? Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita biar nggak bosan, apa mau gini? Kahoot, main Kahoot. Bawa HP nggak? Bawa HP nggak sekarang ini? Oke, silakan kalian keluarkan ya. Satu HP aja ya. Oke, udah? Ya, cepat ya. Lagi satu, kelompok satu. Udah? Ayo cepat. Oh, kelompok 2.
Ganti. Iya, Kezia ganti. Kezia ganti satu. Udah? Oke, udah ya Bapak mulai ya startnya ya. Oke, siap. Cuma ada 6 soal kalau nggak salah. Nah, itu gambarnya tuh. Ukur apa dia? Iya, oke. Kita cek yang paling cepat. Iya, ternyata kelompok 2. Next. Selanjutnya. Tuh, yang ditunjukkan pada itu jempolnya ya. Yang pada jari apa tangan itu. Apa fungsinya? Iya, oke, semua betul. Oke, kita next, kita lihat. Iya, masih kelompok 2. Oke, berikutnya. Nih, sekarang pakai ora-orek. Lebih ora-orek nggak? Atau langsung aja boleh? Ayo. Iya, ternyata ada yang salah ya. Jawabannya 5,78. Iya. Next. Oke. Salah. Ada yang salah ternyata. 6 soal aja. Kelompok 1 naik, kelompok 3 turun nih. 6 soal. Iya, masa pipa ya, nggak bisa ya. Iya. Oke, kita lihat kelompok 2. Pertanyaan terakhir. Nah, jangan sampai salah. Ini diameter dalamnya, ini diameter luarnya. Ya, berarti kalau ketebalan gimana? Ya, tinggal dikurang kan? Diameter luar dikurang diameter dalam. Ya kan? Kita lihat ya siapa juaranya ya. Yang pertama kelompok, iya juara pertama kelompok 3. Juara 3-nya, juara 1-nya kelompok. Iya kelompok 2, juara 1 masih. Oke silakan. Udah nggak usah maju dah. Bapak kasih langsung aja dah hadiahnya. Nih. Nih. Juara 2 siapa? Juara 2. Ini lagi ya. Tutupnya ini. Oh, ini dia. Masa yang pink kasih yang biru habis dia. Ya. Nah, iya. Oh, kasih itu biar juara 3 tetap ada hadiahnya ya. Ya udah biar gini dah 2-2 dah tak kasih deh. Sama-sama. Oke. Baik anak-anak,
Sekarang lanjut ya. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang silakan bisa kalian duduk sendiri-sendiri. Bapak akan adakan kuis ya. Iya, silakan duduk sendiri-sendiri. Penilaian. Silakan. Mundur ya. Iya, Bapak kasih kertasnya. Ya, semuanya disimpan ya. Materi ajarnya silakan disimpan. Boleh Bapak kumpulkan lagi materi ajarnya? Materi ajarnya dikumpulkan, tolong. Bawa ke belakang. Tolong di belakang. Lagi satu. Soal lagi satu juga. Soal. Oh tuh. Lebih. Silakan dikerjakan, Nak. Waktunya 10 menit aja ya.
Baik anak-anak. Apa tuh Pak? Oke, udah? Waktunya habis ya anak-anak ya. Silakan dikumpulkan. Lupa isi nama Pak. Oh iya, lupa isi nama dulu. Sudah? Ya. Lupa suruh identitasnya dulu tulis. Oke. Ya, Wi. Oke, makasih. Baik anak-anak. Iya, di ujung pembelajaran kita kali ini ya. Jadi Bapak akan sama-sama sama kalian coba ya. Kira-kira apa yang kalian pelajari pada pertemuan kita kali ini? Pertama, kalian sudah pelajari apa? Fungsi dari jangka sorong. Ada berapa fungsi? Apa saja yang bisa disebut? Apa? Ada? Itu kan fungsi bagian. Secara umum, ya, secara umum manfaat. Ya, 3. Apa aja tadi? Menghitung mengukur diameter luar, diameter dalam sama kedalaman. Dalaman. Oke, cukup satu-satu, nggak usah diborong semuanya. Yang lain lagi. Kemudian apa lagi yang telah pelajari tadi? Cara apa? Cara mengukur. Mengukur apa aja tadi yang sudah dipelajari? Pipa, ya. Yaitu apanya yang diukur tadi? Kedalaman, diameter luar, iya, diameter dalam. Kemudian apa lagi yang dipelajari tadi? Cara menghitungnya. Berarti ada berapa skala tadi? Dalam jangka sorong ada berapa skala? Ada 2. Apa saja? Skala utama dan nonius. Bagus. Apa lagi yang dari pelajari? Cara penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan jangka sorong seperti ingin menyambung pipa untuk digunakan pipa antena. Iya, digunakan untuk pipa antena tadi ya sudah ya. Cara pemecahan masalahnya udah. Ada lagi nggak? Ada nggak lagi yang sudah dipelajari? Banyak ya tadi ya. Salah satunya juga kalian mempelajari bagian-bagian dari jangka sorong dan manfaatnya. Banyak ya bagian-bagian dari jangka sorong ya kan? Iya. Jadi jangan digunakan untuk yang dandak jangka sorong untuk mantok orang ya Bu. Boleh juga ya. Kalau ada yang nakal ya ketok gitu ya lumayan ya. Oke anak-anak. Ya jadi itu ya. Kita anggap itu sebagai sebuah kesimpulan pelajaran kita kali ini ya. Dan refleksinya kira-kira bagaimana pelajaran kita kali ini? Menurut kalian? Alhamdulillah menyenangkan ya, masih menyenangkan ya karena menggunakan model ya yang berbasis masalah. Kemudian kalian beraktif ya kan? Ya kan kalian harus aktif. Namanya model pembelajaran sekarang ya guru itu sudah nggak model lagi harus ceramah aja, tapi dituntut siswa yang lebih aktif. Ya, kalian belajar sendiri ya. Jadi demikian yang yang akan kalian pelajari nantinya supaya lebih bermakna lagi pembelajarannya. Oke anak-anak, itu kemudian yang terakhir kali Bapak sampaikan pesan juga buat kalian, tolong untuk persiapan di pertemuan berikutnya kalian pelajari masih di bab pengukuran, yaitu mengukur menggunakan ada lagi satu alat yang belum kita pelajari yaitu mikrometer skrup
Ya, mirip-mirip lah kerjaan seperti ini. Ya, oke anak-anak, karena kita tadi sudah tutup dengan doa, mari kita tutup bersama-sama pembelajaran kita kali ini dengan doa juga. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Kalian hebat, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Jambi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menimba ilmu PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 di Universitas Jambi. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nehru SSIMT selaku dosen pembimbing PPL dalam kegiatan PPG kali ini, beserta Bapak Noperi SPD selaku guru pamong yang telah memberikan banyak sumbangsih pikiran sehingga kegiatan PPL ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.